Pria ini baru saja diisi tangki bensin, saat hendak membayar dia melihat ada sesuatu yang salah. Uang di saku berubah menjadi bubuk. Dia sepertinya telah menemukan sesuatu. Setelah melihatnya, dia segera kembali ke mansion. Kemudian ambil segenggam uang dan membuangnya keluar pintu. Kemudian perhatikan baik-baik uang yang baru saja keluar. Dia berdoa dalam hatinya bahwa ini tidak nyata. Namun hidup tidak seperti mimpi, tumpukan uang dengan cepat berubah menjadi abu. Untuk sekali lagi menegaskan kecurigaan di hatinya. Jadi Matt mengeluarkan lukisan Picasso yang terkenal dari memar itu. Buka pintu villa, tempatkan gambar itu di tempat yang menghadap dunia luar. Hal aneh terjadi, sebagian lukisan di rumah masih utuh. Namun bagian luar rumah mulai membusuk dengan cepat. Dalam ekspresi bingung Matt, itu akhirnya berubah menjadi makhluk abu-abu. Lihatlah gambar kikir dengan hanya setengah tersisa di depan. Matt tampaknya telah menemukan jawabannya. Kemudian dia dengan panik menghancurkan dinding dengan palu. Pemandangan itu bisa membuatnya tercengang sejenak. Di dinding ada banyak kabel yang kusut. Kemudian dia membuka ruang piano. Bagian bawah sebenarnya penuh dengan kabel. Belum menunggu Matt pulih dari keterkejutannya. Dia temukan bahwa istrinya Kate sedang nongkrong dengan putranya. Matt buru-buru menghentikannya. Untuk cegah Kate membuka pintu, Matt harus membuang palu di tangannya. Dia segera keluar pintu. Dalam hatinya, dia memohon anaknya tidak berubah menjadi debu seperti itu. Saat itu Sane yang berada di luar rumah, mulai menangis. Wajahnya langsung memerah. Kate kecil memandang dengan ngeri. Sepatunya juga cepat membusuk di kota. Kate, seorang guru yang buruk, buru-buru membaca kata-kata pelit Matt. Melihat istrinya, Matt gelisah. Pikiran kejam muncul di hatinya. Tapi tetap tidak tahan. Setelah menjemput anaknya, dia langsung lari ke dalam rumah. Dan sepatu yang jatuh berubah menjadi abu-abu dalam sekejap mata. Namun adegan selanjutnya cukup mengejutkan mereka berdua. Dalam waktu kurang dari 1 menit Sane menjadi anak berusia 7 tahun. Dan semua ini terjadi, bahkan ingin memulai dari beberapa hari yang lalu. Matt menemukan lubang di dinding, entah dari mana. Kemudian dia merobek kertas dinding yang rusak itu. Tak disangka sebuah pintu baja bermotif ditemukan di bagian belakang. Pria itu memikirkan kunci yang dia ambil dulu. Setelah bersama-sama membentuk sebuah panggung, itu benar-benar membuka pintu. Setelah dia penasaran membuka pintu itu, Matt dan istrinya menemukan situasi di belakang ruang rahasia itu. Kate baru saja keluar dari ruang rahasia. Cahaya redup di lorong sangat mengganggu. Jadi dia panggil tukang listrik untuk memperbaikinya. Tunggu sampai mereka berdua mencapai ruang bawah tanah mansion. Pemandangan di depan mereka membuat mereka berdua panik. Kabel-kabel di mana-mana di dinding. Tampaknya itu memiliki sejarah 100 tahun. Tukang listrik memandangi kabel yang padat itu. Bersikap bahwa dia tidak bisa menanganinya. Sebelum pergi, dia memberitahu Matt bahwa mansion itu tidak menyenangkan. Si pemilik terakhir telah meninggal di tangan anak-anaknya. Kata-kata ini membuat Matt tiba-tiba merasa ketakutan. Dia mulai cari informasi yang relevan. Memang menemukan apa yang dikatakan tukang listrik. Dia kehilangan akal sehatnya dan minum alkohol. Lalu dengan santai mengatakan sesuatu. Yaitu minta sebotol anggur lagi. Lampu di ruang tamu mulai menyala. Detik berikutnya, sebotol anggur muncul di depannya. Matt kaget mengira dia berhalusinasi. Keesokan paginya menunggu Kate datang ke ruang rahasia ini lagi. Melihat bahwa itu penuh dengan item yang berbeda. Matt dengan bersemangat menunjukkan foto tamu pada Kate di tangannya. Dan mengatakan bahwa dia menerimanya dari departemen pengiriman. Kate bosan dengan suaminya, untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan Matt bukan nyata. Kate sebutkan tentang kehamilan yang sesuai diinginkannya. Lalu dia matikan lampu di toilet dengan suaranya, tapi sesuatu terjadi di dalam ruangan. Dia lihat kebaikan dan kecantikan sejati muncul di tanah. Kate sangat ketakutan dengan pemandangan di depannya. Bangun dan tinggalkan ruang rahasia. Matt meyakinkan istrinya bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Cobalah untuk membuat keinginan, tidak ada ruginya. Di hari-hari berikutnya, cahaya ruangan tidak lagi lembut.
Si pria mulai mengambil banyak berlian di ruangan. Percaya atau tidak, uangnya telah menumpuk. Rumahnya penuh dengan karya seni terkenal dunia. Matt dan istrinya menyanyikan tarian baru. Menikmati hidup yang bahkan tidak terpikirkan sebelumnya. Kehidupan mewah menyambut keduanya. Tapi hidup tidak semudah itu. Usai pesta, Kate kembali merasa sedih. Karena dia selalu menginginkan seorang anak. Beruntung memiliki kamar keinginan ini. Dia punya ide gila. Ini adalah ruangan di mana keinginan liar dapat dipuaskan. Katakan saja apa yang Anda inginkan. Setelah lampu berkedip, apa yang Anda inginkan akan muncul di ruangan. Pasangan itu memikirkan berkali-kali. Berlian spesial itu tak terbendung. Paksa Kate untuk bahagia. Tapi dia masih ingin punya anak. Dan ini sepertinya tidak mungkin. Tapi pada hari ketika Matt kembali dari luar, dia benar-benar melihat Kate bermain dengan bayi yang baru lahir. Dia segera bereaksi. Bayi ini adalah hasil dari ruang keinginan. Maka pasangan itu bertengkar sengit tentang anak itu. Dia ingin Kate mengembalikan anak itu ke kamar. Kate pergi ke ruang keinginan. Dia ingin ruangan itu akan bawa anak itu pergi. Tangisan bayi yang kecut membuat mereka berdua melunak. Matt memikirkan apa yang dikatakan tukang listrik sebelum dia pergi. Dia duduk untuk mempelajari berita terbaru. Rasanya ruangan ini memiliki sihir mistis. Keesokan harinya, dia langsung mengendarai mobilnya untuk mengunjungi mantan pemilik rumah ini. Kata si pemilik rumah, itu benar, seorang pembunuh akan dilahirkan dari kamar itu. Jadi dia harus menutup ruangan secepat mungkin. Jika tidak, akan terlambat. Saat dia kembali, adegan pertama terjadi. Sekarang anak laki-laki itu adalah makhluk hidup. Temperamennya sangat kejam. Setelah tahu anak itu keluar tanpa izin, Kate memperingatkan Sane untuk tidak membuka pintu. Dia bahkan menyegel pintu dan jendela. Tetapi keesokan harinya dia menemukan ruang rahasia itu menyala. Saat keduanya mengetahuinya, tempat ini telah menjadi kerajaan pribadi bocah laki-laki Sane. Dan menyadari bocah itu mengetahui rahasia kamar itu. Matt menarik anak itu kembali. Dan kunci pintu baja kamar rahasia. Panggilan telepon tak terduga membuat Matt kembali bersemangat. Itu si pembunuh yang menelepon. Setelah mengetahui bahwa dia punya anak, pembunuh itu memberitahunya rahasia ruangan itu. Sebenarnya apa yang didapatkan melalui ruangan itu bisa dibawa keluar rumah, hanya saat orang itu satu-satunya survivor yang tersisa di rumah ini. Matt segera mengerti pembunuh ini muncul dari ruangannya yang sesuai dengan keinginan anaknya. Dan Kate juga mengetahui kebenarannya saat menyadap telepon. Tetapi begitu mereka berdua tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak tahu bahwa anak laki-laki yang bersembunyi di luar pintu telah mendengar semua informasinya. Jadi pada malam hari, dia mengambil kunci yang dibuat oleh pria itu. Setelah Kate bangun, suami dan anaknya tidak dilihat dimanapun. Tapi saat dia pergi ke lorong mencari, Matt tiba-tiba muncul di depannya. Tidak menunggu wanita itu pulih dari keterkejutannya, Matt lain melangkah keluar dari belakangnya. Kate bingung dengan pemandangan aneh di depannya sehingga dia hampir runtuh. Untungnya, Kate mengetahui Matt ini dipalsukan oleh putranya. Dia mengenali orang nyata dan mendorong Sane ke lorong. Ketika keduanya berlari ke pintu, Sane menyusul mereka berdua. Dia butuhkan kebebasan nyata. Temui iblis, Matt mendorong istrinya menjauh. Berdiri di depan rumah, Sane berlari ke arahnya dan melemparkan dirinya keluar rumah. Dan Kate segera mengunci pintu. Biarkan anak laki-laki itu mencoba yang terbaik di luar rumah. Dia juga memegang kepalanya dan pura-pura tidak membuka pintu. Sedetik di luar terasa seperti 10 tahun. Anak itu telah menjadi orang tua dengan rambut putih. Pada akhirnya, dia jatuh ke tanah dan berubah menjadi abu. Video berakhir di sini. Matt dan istrinya lolos dari bencana.